pertemuan kedua ini saya masih masuk yang berkaitan dengan destilasi dan juga sokletasi, di mana di sini kita akan membahas jenis-jenis destilasi. Nanti ada destilasi biasa, kemudian destilasi terfraksi, kemudian juga ada destilasi aziotrop, dan juga ada beberapa jenis-jenis destilasi-destilasi yang lain. Kemudian juga nanti akan kita mengetahui kegunaan-kegunaan dari masing-masing destilasi tersebut, dan juga cara kerja dari destilasi tersebut, di mana tentunya destilasi-destilasi ini digunakan untuk proses pemisahan atau juga pemurnian, entah itu mungkin pemisahan-pemisahan bahan-bahan ekstrak aktif dari Simplicia, atau mungkin pemisahan-pemisahan senyawa-senyawa organik yang memiliki perbedaan titik didih tersebut. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari juga untuk kimia farmasi di sini tulisannya ya. Bisa ada analisis kimianya. Dan juga untuk mata kuliah pemisahan dan analisis kimia ini, kita untuk mengetahui proses-proses apa saja yang terjadi dalam pemisahan, entah itu mungkin pemisahan zat aktif maupun pemurnian pelarut. Selain itu juga nanti kita akan menganalisis bagaimana membaca spektroskopi. Mungkin ada beberapa nanti jenis-jenis spektroskopi yang akan saya cuplik sedikit, dan juga saya ajarkan bagaimana cara untuk membacanya. Ini kemudian cakupan materi yang sebelumnya telah kita sampaikan. Sekarang kita pertemuan kedua, dan juga nanti mungkin kita pertemuan ketiga berkaitan dengan sokletasi. Mungkin sekarang pertemuan kedua kita bahas tentang destilasi, proses kegunaan dan juga jenis-jenisnya. Kemudian kita akan tahu bahwa destilasi ini merupakan penguapan suatu cairan dengan cara pemanasan. Tentunya pemanasan disesuaikan dengan kondisinya. Ketika pemanasan itu prosesnya untuk pemisahan zat aktif, tentunya pemanasan yang kita lakukan adalah pemanasan yang tidak merusak zat aktif tersebut. Karena kita tahu bersama, Dede sekalian ya, sebelumnya juga mungkin sudah mempelajari bahwa ada beberapa zat-zat aktif yang rawan terhadap panas atau dia rusak ketika pemanasan itu berlebihan. Contohnya mungkin ada beberapa senyawa-senyawa yang mudah terdegradasi atau mungkin berubah bentuknya, berubah strukturnya ketika pemanasannya berlebihan. Biasanya destilasi ini biasanya menggunakan rotary evaporator untuk proses penguapan ekstrak yang telah kita peroleh dari Simplicia. Tentunya ekstrak masih ekstrak cair ya, karena ada ekstrak itu nanti ada ekstrak kental, juga ada ekstrak cair. Cair itu awal dari proses maserasi, setelah itu kita saring, setelah itu kita dapatkan ekstrak cairnya. Kemudian baru kita rotary evaporator untuk mendapatkan ekstrak kentalnya, sehingga kita bisa menghitung rendemen dan juga pengujian lebih lanjut, entah itu nanti mau pengujian aktivitas, mau dibikin produk sediaan, ataupun mau dibuat hal-hal yang lainnya, itu baru nanti kita bisa proses setelahnya. Nah, di sini juga bisa untuk pemisahan campuran senyawa yang stabil secara termal dan juga jumlahnya yang sangat besar. Contohnya senyawa-senyawa yang tadi, senyawa-senyawa yang memiliki kestabilan yang bagus, kita bisa menggunakan pemanasan. Untuk jenis-jenis destilasi, kita lihat ya, sebelumnya kita sudah bahas juga tentang jenis-jenis destilasi. Ada destilasi sederhana, destilasi terfraksi. Destilasi sederhana ini mudah ya, mungkin seperti kita penguapan bensin yang kita pakai, karena kita tahu bersama bahwa bahan dasar bensin itu ada petroliometer di dalamnya kan, sehingga dengan destilasi sederhana ini kita bisa menghilangkan timbal-timbalnya. Ketika mungkin kita nih, saya ingat sekali dulu penelitian saya waktu S1, karena mungkin saya di tempat yang agak jauh, susah untuk mendapatkan pelarut organik. Waktu itu saya mengekstraksi kandungan lemak,
yang terdapat di beberapa tumbuh-tumbuhan, dan itu menggunakan pelarut yang namanya petroleum ether. Susah untuk mendapatkan pelarut petroleum ether, sehingga pembimbing saya mengusulkan seperti apa nih kira-kira untuk mendapatkan pelarut petroleum ether. Nah, akhirnya didiskusikanlah, setelah diskusikan dengan beberapa pembimbing dan juga didapatkan beberapa literatur, maka ngambillah petroleum ethernya itu dari bensin. Zaman dulu bensin ya, belum ada Pertalite dan juga Pertamax. Dulu dari bensin, setelah dari bensin itu kemudian kita destilasi, dengan destilasi sederhana tentunya, timbal-timbalnya akan tertinggal dan petroleum ethernya akan menguap. Tapi tentunya juga suhunya kita kontrol ya, jangan sampai suhunya lebih dari 100 atau mungkin lebih dari 70, karena petroleum ether itu sangat mudah untuk menguap. 70 sampai 75 derajat Celcius aja itu harusnya sudah menguap dan sudah termurnikan. Kemudian ada juga destilasi terfraksi. Nah, destilasi terfraksi ini banyak jenisnya ya. Contoh yang paling sering kita pelajari. Dulu adik-adik sekalian sudah pernah pelajari kan waktu di SMA tentang destilasi minyak bumi. Siapa yang masih ingat bagaimana prinsip destilasi minyak bumi? Siapa yang masih ingat? Bagaimana prinsip destilasi minyak bumi? Nur Aziza? Kayaknya kalau saya lupa Pak, saya agak lupa, udah lumayan lama Pak, semester berapa itu waktu saya aliyah? Kelas 12 kalau nggak salah ya. Yang lain temannya ada yang bisa bantu? Salah satu produk hasil destilasi minyak bumi itu apa yang sering kita gunakan? Bensin Pak. Bensin. Selain itu apa lagi? Rima tahu nggak prosesnya seperti apa? Kalau prosesnya kurang tahu sih Pak. Yang saya pernah tahu itu pokoknya dia kalau nggak salah itu pakai destilasi yang bertingkat Pak. Jadi dia dipisahinnya agak gimana ya? Pokoknya teorinya saya lupa juga Pak. Seingat saya cuma pakai destilasi. Intinya itu dia menggunakan destilasi terfraksi. Jadi dari proses destilasi itu yang penguapannya paling tinggi itu nanti dinamakan dengan pelarut-pelarut yang paling menguap, paling uapannya itu paling cepat menguap. Nah, itu dipisahkan. Setelah itu ada beberapa lagi yang produk-produk sampingannya, dan juga hasilnya ada beberapa juga jadi bensin, kemudian jadi solar, dan juga ada beberapa nanti jadi minyak tanah. Karena semuanya juga berhubungan dengan hidrokarbon. Cuman susunan hidrokarbonnya ini berbeda jumlahnya, dari mulai yang paling sedikit sampai hidrokarbon panjang. Nah, dari jenis-jenis hidrokarbon dan juga susunan hidrokarbon itu, makanya dipisahkanlah menjadi beberapa kategori jenis-jenis minyak atau jenis-jenis bahan bakar. Ada bensin, bahan bakar pesawat apa namanya? Aftur Pak. Aftur. Itu juga termasuk salah hasil dari destilasi terfraksi. Kemudian ada destilasi ekstraksi. Nah, destilasi ekstraksi ini biasa yang kita gunakan di proses pemulihan ekstraksi. Kemudian kita pakai biasanya di bahan alam untuk menentukan ekstraksi dari simplicia. Ini ada destilasi ekstraksi. Kemudian juga ada destilasi vakum. Nah, destilasi vakum itu seperti tadi yang sudah dijelaskan, supaya destilasi tidak membutuhkan suhu yang tinggi, sehingga kita bantu dengan vakum. Contohnya tadi adalah rotary evaporator. Nah, di mana rotary evaporator ini memanfaatkan panasnya lebih kecil, tetapi dia memanfaatkan vakum sehingga tekanannya lebih besar. Dengan suhu rendah, pelarut itu bisa menguap. Contohnya mungkin kita mendestilasi alkohol. Alkohol itu sebenarnya kan 70 derajat Celcius oke lah masih bisa menguap.
Tapi ketika kita memanaskan alkohol sampai 70 atau 75 derajat Celcius, khawatirnya ada beberapa senyawa-senyawa juga yang akan ikut teruapkan, apalagi senyawa itu merupakan senyawa-senyawa essential oil ataupun senyawa-senyawa yang tidak stabil. Nah, cara ngakalinnya seperti apa? Cara ngakalinnya adalah kita bantu dengan